Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Arum Salsabila dari kelompok 1. Di sini kelompok 1 akan menyampaikan materi mengenai masalah keluarga berencana atau KB di dalam pandangan Islam. Langsung saja masuk ke latar belakang masalah. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Ledakan penduduk ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Kondisi ini jelas menimbulkan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, kondisi tersebut bisa menjadi kekuatan besar untuk Indonesia, tetapi di satu sisi lain, kondisi tersebut dapat menimbulkan beban negara menjadi semakin besar. Selain menjadi beban negara juga dapat menyebabkan permasalahan lain. Banyaknya jumlah penduduk yang tidak disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang mampu menampung seluruh angkatan kerja bisa menimbulkan pengangguran, kriminalitas yang bersinggungan pula dengan rusaknya moralitas masyarakat. Karena berhubungan dengan tinggi rendahnya beban negara untuk memberikan penghidupan yang layak kepada setiap warga negaranya, maka pemerintah memberikan serangkaian usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk agar tidak terjadi ledakan penduduk yang lebih besar. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menggalakkan program keluarga berencana. Program keluarga berencana pertama kali dilaksanakan pada pemerintahan Soeharto, yaitu masa Orde Baru. Melalui keluarga berencana, masyarakat diharuskan untuk membatasi jumlah kelahiran anak, yaitu setiap keluarga maksimal memiliki 2 anak. Tidak tanggung-tanggung, keluarga berencana diberlakukan kepada seluruh lapisan masyarakat, dari lapisan bawah hingga lapisan atas dalam tatanan masyarakat. Meskipun demikian, masih ada di sebagian kalangan yang menganggap keluarga berencana adalah hal yang tabu dan dilarang oleh agama, dengan alasan karena Rasulullah SAW menginginkan kelak mendapatkan umat terbanyak di antara umat-umat yang lain dan berkeyakinan bahwa rezeki seseorang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, masuk ke pembahasan pengertian keluarga berencana. Pengertian keluarga di sini adalah kesatuan sosial terkecil di dalam masyarakat yang diikat oleh jalinan perkawinan yang sah dan lazim, disebut dengan keluarga inti atau nuclear family, yang terdiri dari suami istri dan anak-anak, dan bukan keluarga besar yang mencakup keluarga lain terdekat. Keluarga berencana dalam istilah Inggris disebut dengan family planning atau birth control. Ada juga yang menyebutnya dengan planning parenthood menurut WHO. Keluarga berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasutri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Mahmud Sautut mendefinisikan keluarga berencana sebagai pengaturan dan penjarangan kelahiran atau usaha mencegah kehamilan sementara atau bahkan selamanya sehubungan dengan situasi dan kondisi tertentu, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan negara. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga berencana adalah pengaturan rencana kelahiran anak dengan melakukan suatu cara atau alat yang dapat mencegah kehamilan. Keluarga berencana bukanlah berarti birth control atau tahdid al-nas yang konotasinya pembatasan atau mencegah kelahiran, yang mana hal tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan, yaitu melanjutkan keturunan. Perencanaan merupakan hak dan wewenang setiap manusia, termasuk perencanaan berkeluarga dengan jumlah anak yang mungkin mampu ia tanggungkan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Perencanaan keluarga adalah merencanakan kelahiran dengan merencanakan kehamilan karena memakai atau menggunakan suatu cara atau alat atau obat yang disebut dengan kontrasepsi. Dengan demikian, dapat dibedakan antara mencegah kelahiran dengan mencegah kehamilan. Keluarga berencana adalah usaha untuk mencegah kehamilan. Ber-KB dalam pengertian untuk mencegah kehamilan akibat hubungan badan suami istri telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW. Dengan perbuatan azal yang sekarang dikenal dengan coitus interruptus, yakni jima terputus, yaitu melakukan ejakulasi atau inzal al-mani di luar vagina atau faraj, sehingga sperma tidak bertemu dengan indung telur istri. Dengan demikian, tidak mungkin terjadi kehamilan karena indung telur tidak dapat dibuahi oleh sperma suami.
Azal pernah dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi yang menjimaki budak-budaknya tetapi mereka tidak menginginkan hamil. Demikian pula terhadap istri mereka setelah mendapat izin sebelumnya. Peristiwa azal ini mereka ceritakan kepada Nabi seraya mengharapkan petunjuk Nabi tentang hukumnya. Ternyata Nabi tidak menentukan hukumnya, sementara wahyu yang masih turun juga tidak menentukan hukumnya. Mengenai azal diungkapkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir berkata, kami melakukan azal pada masa Nabi Muhammad SAW, sedangkan itu Al-Quran masih turun. Kemudian berita peristiwa ini sampai kepada Rasulullah dan beliau tidak melarang kami. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dan ketika itu Al-Quran masih turun. Yang selanjutnya, realitas kasus keluarga berencana yang terjadi di Indonesia. Pelopor gerakan keluarga berencana di Indonesia adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI yang didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Desember tahun 1957 dan diikuti sebagai badan hukum oleh Depkes tahun 1967 yang bergerak secara silent operation dalam rangka membantu masyarakat yang memerlukan bantuan secara sukarela. Usaha KB terus meningkat terutama setelah pidato pemimpin negara pada tanggal 16 Agustus tahun 1967 di mana gerakan KB di Indonesia memasuki era peralihan. Jika selama Orde Lama, program gerakan KB dilakukan oleh sekelompok tenaga sukarela yang beroperasi secara diam-diam karena pimpinan negara pada waktu itu anti kepada KB, maka dalam masa Orde Baru, gerakan KB diakui dan dimasukkan dalam program pemerintah. Struktur organisasi program gerakan KB juga mengalami perubahan pada tanggal 17 Oktober pada tahun 1968. Didirikanlah LKBN, yaitu Lembaga Keluarga Berencana Nasional, sebagai semi pemerintah. Kemudian pada tahun 1970, lembaga ini diganti menjadi BKKBN, yaitu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, yang merupakan badan resmi pemerintah dan departemen dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan program KB di Indonesia. Terlepas dengan perdebatan hukum yang dikemukakan di atas, bagaimana hukum KB dalam konteks keindonesiaan? Hal ini dapat dilakukan karena adanya latar belakang ragam motivasi, ada kalanya motivasi individual dan juga motivasi nasional, yaitu suatu program yang dicanangkan oleh pemerintah suatu negara. Beberapa negara di dunia saat ini menghadapi masalah kependudukan yang serius, karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak seimbang dengan laju pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor kehidupan lainnya. Sehingga usaha pemerintah makmurkan dan mensejahterakan rakyatnya menghadapi kendala yang serius. Salah satu dari negara tersebut adalah Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Motivasi ber-KB secara individual, penulis berpendapat ada 4 hal pokok yang menjadi pertimbangan masing-masing individu dalam melaksanakan keluarga berencana atau KB. Yang pertama yaitu segi ekonomi. Suami istri hendaknya mempertimbangkan mengenai pendapat dan pengeluaran dalam rumah tangga. Yang kedua, segi sosial, suami istri hendaknya dapat memikirkan mengenai pendidikan anak, kesehatan keluarga, perumahan, dan keperluan rekreasi untuk keluarga. Yang ketiga, segi lingkungan hidup. Biasanya, kalau penduduk banyak sedang sarana tidak memadai, maka akan terjadi kerusakan lingkungan seperti sampah, limbah yang kotor, air yang tidak bersih, dan lain-lain. Hal ini memang tidak hanya tertuju pada satu keluarga, tetapi berlaku umum dan menyangkut dengan kepadatan penduduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eselina. Di sini saya akan menyampaikan materi. Ber-KB dalam pengertian untuk mencegah kehamilan akibat hubungan badan suami istri telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW dengan perbuatan azal yang sekarang dikenal dengan coitus interruptus, yakni jima terputus, yaitu melakukan ejakulasi atau inzal alami di luar vagina atau faraj, sehingga sperma tidak bertemu dengan indung telur istri. Dengan demikian, tidak mungkin terjadi kehamilan karena indung telur tidak dapat dibuahi oleh sperma suami. Azal pernah dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi yang menjimaki budak-budaknya, tetapi mereka tidak menginginkannya hamil. Demikian pula terhadap istri mereka setelah mendapat izin sebelumnya. Peristiwa azal ini mereka ceritakan kepada Nabi seraya mengharapkan petunjuk Nabi tentang hukumnya. Ternyata
Nabi tidak menentukan hukumnya, sementara wahyu yang masih turun juga tidak menentukan hukumnya. Mengenai azal diungkapkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir berkata, kami melakukan azal pada masa Nabi Muhammad SAW, sedangkan ketika itu Al-Quran masih turun. Kemudian berita peristiwa ini sampai kepada Rasulullah dan beliau tidak melarang kami. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dan ketika itu Al-Quran masih turun. Realitas kasus KB yang terjadi di Indonesia. Pelopor gerakan KB di Indonesia adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI yang didirikan di Jakarta tanggal 23 Desember 1957 dan diikuti sebagai badan hukum oleh Depkes tahun 1967 yang bergerak secara silent operation dalam rangka membantu masyarakat yang memerlukan bantuan secara sukarela. Usaha KB terus meningkat terutama setelah pidato pemimpin negara pada tanggal 16 Agustus 1967, di mana gerakan KB di Indonesia memasuki era peralihan. Jika selama Orde Lama program gerakan KB dilakukan oleh sekelompok tenaga sukarela yang beroperasi secara diam-diam. Karena pemimpin negara pada waktu itu anti kepada KB, maka dalam masa Orde Baru, gerakan KB diakui dan dimasukkan dalam program pemerintah. Struktur organisasi program gerakan KB juga mengalami perubahan tanggal 17 Oktober 1968. Didirikan LKBN, yaitu Lembaga Keluarga Berencana Nasional, sebagai semi pemerintah. Kemudian pada tahun 1970, lembaga ini diganti sebagai menjadi BKKBN atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang merupakan badan resmi pemerintah dan departemen dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan program KB di Indonesia. Terlepas dari perdebatan hukum yang telah dikemukakan, bagaimana hukum KB dalam konteks keindonesiaan. Hal ini dapat dilakukan karena adanya latar belakang ragam motivasi. Ada kalanya motivasi individual dan juga motivasi nasional, yaitu suatu program yang dicanangkan oleh pemerintah negara. Beberapa negara di Indonesia, di dunia, saat ini menghadapi masalah kependudukan yang serius. Karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak seimbang dengan laju pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor kehidupan lainnya. Sehingga usaha pemerintah memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya menghadapi kendala yang serius. 31. Salah satu dari negara tersebut adalah Indonesia yang mayoritas masyarakat beragama Islam. Motivasi ber-KB secara individual. Berpendapat ada 4 hal dalam pokok yang menjadi pertimbangan masing-masing individu dalam melaksanakan KB. 1. Segi ekonomi. Suami istri hendaknya mempertimbangkan mengenai pendapatan dan pengeluaran dalam rumah tangga. 2. Segi sosial. Suami istri hendaknya dapat memikirkan mengenai pendidikan anak, kesejahteraan keluarga, perumahan, dan keperluan reksesi untuk keluarga. 3. Segi lingkungan hidup. Biasanya kalau penduduk banyak sedangkan sarana tidak memadai, maka akan terjadi kerusakan lingkungan seperti sampah, limbah yang kotor, air yang tidak bersih, dan lain-lain. Hal ini memang tidak hanya bertuju pada suatu keluarga, tetapi berlaku umum dan menyangkut dengan kependapatan penduduk. Segi kehidupan beragama. Ketenangan hidup beragama dalam satu keluarga banyak faktor penentunya seperti faktor ekonomi, sosial, lingkungan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Lestari. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan. 4. Segi kehidupan beragama. Ketenangan hidup beragama dalam satu keluarga banyak faktor penentunya, seperti faktor ekonomi, sosial, lingkungan tempat tinggal, serta kemampuan ilmu yang dimiliki suami istri dalam mendidik anak dan keharmonisan antara semua keluarga. Kita semua mungkin mengetahui tujuan esensial perkawinan, yaitu mewujudkan rasa sakinah, mawadah, dan rohmah bagi pasangan suami istri, serta melahirkan keturunan sebagai firman Allah yang artinya, di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
serta hadis Nabi yang artinya, nikahlah, berketurunanlah banyak-banyak, sesungguhnya aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat. Dalil-dalil di atas, khususnya pengertian harfiah hadis yang menganjurkan agar umat Islam memiliki keturunan yang banyak. Apabila dihadapkan dengan problem kependudukan yang dihadapi oleh sejumlah negara dewasa ini, khususnya di Indonesia, tentu melahirkan problem yang serius. Masalah kependudukan yang dihadapi Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, jumlah penduduk yang besar, yaitu urutan kelima terbesar di dunia. Kedua, laju pertumbuhan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil sensus penduduk tahun 1930. Penduduk Indonesia baru berjumlah 60,1 jiwa. 30 tahun kemudian menjadi 97 juta jiwa, dan 10 tahun kemudian hasil sensus penduduk tahun 1971 jumlahnya melonjak dengan cepat menjadi 119,2 juta jiwa. Jika pertumbuhan penduduk tetap dibiarkan pada tingkat yang tinggi di atas 2% per tahun dan tidak diambil langkah-langkah menyeluruh untuk memperlambat laju pertumbuhan, maka pada tahun 2011 penduduk Indonesia diperkirakan akan berjumlah 281 jiwa atau lebih kurang 3 kali lipat dari jumlah tahun 1916. 3. Komposisi penduduk menurut umur yang tidak menguntungkan. Ditinjau dari segi komposisi umur, tingkat kesuburan yang tinggi di Indonesia membawa akibat-akibat yang cukup parah. Penduduk dari golongan 0 sampai 14 tahun terdapat 44,1% dan 15 sampai 64 tahun terdapat 53,4%. Golongan umur 65 tahun ke atas ada 2,5%. Ini mengakibatkan beban ketergantungan yang sangat tinggi, yaitu 87,3%, yang artinya setiap 100 orang yang produktif harus menanggung 87,3 orang yang tidak produktif. 4. Arus urbanisasi yang tinggi. Kalau antara tahun 1920 sampai dengan tahun 1930 jumlah penduduk secara keseluruhan meningkat 23%, penduduk perkotaan meningkat menjadi 55%. Demikian pula pada periode berikutnya, presentasi peningkatan adalah 60 berbanding 75,5 untuk tahun 1930 dan 1961 dan 21 berbanding 57 untuk tahun 1961 sampai dengan 1971. 5. Penyebaran dan kepadatan penduduk yang tidak merata. Penyebaran penduduk antara pulau dan daerah di Indonesia tidak seimbang sehingga perbedaan penduduk sangat nyata. Berdasarkan sensus penduduk 1980 bahwa Pulau Jawa hanya seluas 132.187 km atau sekitar 6,89 dari luas seluruh Indonesia, yang berpenduduk 91 jiwa 269.528 atau sekitar 61,88% dari jumlah penduduk Indonesia, yang berarti kepadatan jumlah penduduk 690 jiwa per kilometer. Yang lebih kontras lagi adalah DKI Jakarta, yang luasnya hanya 0,03% dari luas Indonesia atau sekitar 590 km, didiami oleh 6.503.449 jiwa atau sekitar 4,41% dari jumlah penduduk Indonesia, yang berarti kepadatan penduduknya 11.023 orang per kilometer. Sementara wilayah provinsi lain seperti Irian Jaya yang berpenduduk 1.173.875 jiwa atau sekitar 0,79% dari jumlah penduduk Indonesia mendiami wilayah seluas 421.981 km atau sekitar 21,99% dari luas Indonesia, yang berarti kepadatan penduduknya hanya 3 jiwa per kilometer. Data-data di atas sangat beralasan untuk menjadi bahan pemikiran dan pengkajian bagaimana cara dan usaha untuk mengatasinya agar tidak sampai menimbulkan kerawanan-kerawanan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara. Menurut hemat penulis, program KB dan transmigrasi adalah cara dan usaha yang tepat untuk mengatasi masalah yang cukup besar ini. Ledakan pertumbuhan penduduk atau explosion of population growth lebih berbahaya daripada ledakan bom. Demikian pandangan beberapa tokoh kependudukan dunia yang merasa cemas melihat bagaimana cepatnya laju pertumbuhan penduduk di dunia setelah usai Perang Dunia II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Apriani. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya. Digambarkan sebagai suatu ledakan yang sangat membahayakan karena akan terjadi persaingan yang keras untuk mempertahankan hidup masing-masing. Khususnya di Indonesia, kata para kependudukan setiap hari rata-rata lahir 10.000 lebih bayi atau setiap tahunnya pertambahan penduduk di Indonesia sama dengan total penduduk Singapura. Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional tahun 2010, Sugiri Syarif, mengatakan pertumbuhan penduduk mengkhawatirkan. Pertambahan penduduk saat itu sekitar 1,3%, masih jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ideal untuk Indonesia 0,5%. Salah seorang yang
pernah menjabat sebagai Kepala BKBBN merangkap Menko Kesra pemerintahan Presiden Soeharto. Haryono Suyono mengatakan ancaman ledakan penduduk Indonesia saat ini lebih besar dibandingkan tahun 1970-an. Dan sayangnya pelaksanaan program KB kita kurang berdenyut seperti pada era 1980-an. Ditambah lagi masih adanya sebagian masyarakat yang masih menganggap KB bertentangan dengan agama. Mereka berargumen anak adalah anugerah dan pemberian Allah, jadi tidak perlu membatasi kelahiran. Di antaranya, mereka menggunakan beberapa ayat untuk memperkuat argumennya, seperti disebutkan di atas. Dalam polemik menentukan hukum ber-KB, maka menurut Zaitunah, dalam bukunya Al-Quran dan Perempuan, ber-KB hukumnya boleh untuk mengatur keturunan, dan KB dalam pengertian ini sudah banyak difatwakan oleh ulama nasional maupun internasional, artinya sudah menjadi LMPD ulama. Melihat penduduk Indonesia yang semakin pesat jumlahnya sehingga kesejahteraan hidup susah untuk dicapai, maka pemerintah sejak tahun 1970 menjadikan KB sebagai salah satu program kenegaraan untuk menekan angka kelahiran dan membatasi masalah pertambahan jumlah penduduk. Penduduk Indonesia pada tahun 2000 mencapai 203,4 juta jiwa, menempati urutan keempat penduduk terbesar di dunia sesudah Cina, India, dan Amerika Serikat. Bahkan Bappenas memprediksi pada tahun 2025 penduduk Indonesia akan mencapai 263 juta jiwa. Meskipun Indonesia telah berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk dari 2,34% per tahun pada periode 1970 sampai 1980. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ena Probati. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya. Di 1,3% pada tahun 2006. Namun, karena penduduk Indonesia sudah mencapai 220 juta, maka setiap tahun penduduk Indonesia bertambah sekitar 3,2 juta jiwa. Jumlah bertambah penduduk Indonesia tiap tahunnya sama dengan seluruh penduduk Singapura. Yang membedakan antara penduduk Indonesia dengan Singapura yaitu mereka lebih berkualitas dengan diindikasikan melalui Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, yaitu berada pada urutan ke-25, sedangkan posisi Indonesia menduduki peringkat 108 dari 177 negara yang disurvei. Maka hadis yang membicarakan tentang Nabi berkeinginan memiliki banyak umat, larangan ber-KB, harus dipahami secara kontekstual demi sebuah kemaslahatan dalam bermasyarakat dan bernegara. Sebab apakah benar Rasulullah akan bangga ketika melihat umatnya yang menjadi beban karena tidak berkualitas dalam berbagai bidang? Maka dapat dipahami pula sudah, barang tentu yang diinginkan oleh Rasulullah adalah umat yang berkualitas, sebagaimana sabdanya, orang mukmin yang kuat lebih baik di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Quraisy Shihab menambahkan kebanggaan yang dimaksud Rasulullah SAW itu tentu saja tidak dapat dilepaskan dari kualitas yang dapat dibanggakan, karena kualitas inilah yang harus diutamakan. Jika banyak tanpa kualitas, hal tersebut tidak mungkin akan menjadi kebanggaan, tapi justru sebaliknya. Kemajuan dan kesejahteraan bangsa-bangsa dewasa ini tidak ditentukan oleh kuantitasnya, tetapi ditentukan oleh kualitasnya. Dan alangkahnya banyaknya kelompok kecil yang berkualitas namun mengalahkan kelompok besar yang tidak berkualitas. Atas dasar inilah pengaturan kelahiran atau ber-KB dapat dibenarkan demi kualitas pendidikan anak. Berbeda halnya dengan beberapa negara di timur dan barat yang menggalakkan lahirnya anak-anak pada saat ini karena aneka kebutuhan dan kemaslahatan mereka, seperti Swiss, Australia, dan Singapura, Syria, dan belahan bumi timur lainnya. Di Sri Lanka, misalnya pasca tsunami yang lalu, Desember tahun 2004, sekian banyak ibu yang tadinya telah memasang alat-alat kontrasepsi guna menghalangi kehamilan, berdatangan berpusatan pelayanan kesehatan untuk mencabut kembali alat-alat tersebut karena mereka menginginkan anak-anak sebagai ganti dari anak-anak mereka yang meninggal akibat bencana tersebut.
Dan di Sihira, Palestina juga mengalami hal serupa ketika anak mereka banyak terbunuh oleh serangan Israel dan kawan-kawannya. Maka menurut penulis KB, dalam konteks keindonesiaan ini dibolehkan karena tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan penduduk. Sama halnya dengan Sahal Mahfuz yang menolak argumen tentang ayat pelarang KB yang dipahami oleh sebagian orang. Menurutnya, program KB sama sekali tidak bertentangan dengan agama, tetapi malah sejalan dengan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Sahal Mahfuz tidak sependapat jika KB dikatakan bentuk lain dari pembunuhan anak gaya modern. Sebab hakikat KB bukan untuk membatasi, tetapi untuk mengatur kelahiran dan usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami istri karena situasi kondisi tertentu untuk kepentingan atau maslahat keluarga, masyarakat maupun negara. Sahal Mahfuz menegaskan praktek azal ini sudah berlaku umum di kalangan sahabat dan Rasulullah tidak melarangnya. Ini berarti bahwa praktik tersebut dibenarkan karena itu Sahal berpendirian kuat bahwa program KB tidak bertentangan dengan ajaran Islam. KB dan azal adalah dua istilah yang berbeda tapi tujuannya sama, yaitu mengatur kehamilan. Di samping itu, ormas-ormas keagamaan juga sangat mendukung program tersebut, seperti para ulama dan tokoh agama dari berbagai organisasi di Indonesia, semisal NU dan Muhammadiyah, yang memahami KB mempunyai maksud dan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, sehingga mampu disosialisasikan dengan saling bahu-membahu, memberikan pencerahan dan pemahaman. Dukungan para ulama tersebut diwujudkan melalui berbagai keputusan organisasinya masing-masing, dan keputusan tersebut dijadikan payung hukum Islam terhadap program KB di Indonesia. Kontribusi para ulama dan tokoh agama ini menjadi daya tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri. Di sini saya akan menunjukkan materi, yaitu C. Klasifikasi kasus KB dalam pandangan Islam. Islam sebagai agama secara substansial telah menawarkan konsep HAM di dalam ajarannya. Imam Al-Ghazali merumuskan ada 5 hak dasar melekat dalam diri manusia yang disebut Al-Kulliyat Al-Khamsah. 5 hak dasar ini yaitu hak atas kesanggupan hidup atau fis al-nal, hak atas kepemilikan harta, benda atau fis al-mal, hak atas kebebasan berpikir atau fis al-ak, hak atas keberlanjutan anak keturunan atau fis al-nas, serta hak kebebasan beragama atau fis al-din. 5 hak ini merupakan penjabaran dari cita kemaslahatan atau maslahah. Jika 5 hak ini terakomodasi dengan baik dan layak, maka berarti kemaslahatan ini masyarakat telah terpenuhi. Sebaliknya, jika belum, apalagi tidak ada sama sekali, berarti belum ada kemaslahatan dalam kehidupan publik. Al-Ghazali menegaskan setiap hal yang mengandung perlindungan atas 5 hal ini adalah kemaslahatan, dan setiap yang menegasikannya adalah kerusakan atau masadah. Dan menolak kemasadatan adalah bentuk perwujudan dari cita kemaslahatan itu sendiri. Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada seruan luas untuk ber-KB atau mencegah kehamilan di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada usaha yang serius untuk menjadikan Al-Azli sebagai amalan yang meluas dan tindakan yang populer di tengah-tengah masyarakat. Sebagian sahabat Rasulullah SAW yang melakukannya pun tidak lebih hanya pada kondisi darurat, ketika hal itu diperlukan oleh keadaan pribadi mereka. Namun, Nabi Muhammad SAW tidak menyuruh dan tidak melarang Al-Azli pada masa sekarang ini. Manusia banyak menciptakan alat untuk mencegah dan menghentikan kehamilan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Yang pertama itu dari Abu Sa'id Al-Khudri RA, dia berkata, seseorang mengucapkan Al-Azli ini di hadapan Nabi SAW. Lalu beliau bertanya, apa yang kalian maksudkan? Para sahabat berkata,
Seorang laki-laki mempunyai istri yang sedang menyusui, lalu laki-laki itu menyetubuhinya, tetapi tidak menginginkan istrinya hamil. Maka ia melakukan azli. Jika seorang laki-laki memiliki budak perempuan, lalu laki-laki tersebut menyetubuhinya, tetapi ia tidak ingin budak perempuannya hamil, atau maka ia melakukan azli. Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kalian melakukan hal itu, karena kehamilan itu adalah takdir," kata Ibnu Aun. Aku ceritakan hal itu kepada Al-Hasan, lalu ia berkata, "Demi Allah, hal seperti ini adalah sebagian peringatan keras." Yang kedua, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, seorang laki bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai azli. Maka Rasulullah bersabda, "Apakah kalian melakukan itu? Tidak ada halangan atas kalian untuk tidak melakukan, sesungguhnya tidak ada satu jiwa pun yang telah Allah takdirkan untuk ada, melainkan ia akan ada." Yang ketiga, dari Jabir. Ia berkata, "Kami melakukan azli pada masa Rasulullah dan Al-Quran tengah turun." Pada hakikatnya, KB ini bertujuan untuk membatasi kehamilan dan kelahiran yang dipandang sangat bertentangan dengan eksistensi dan esensi perkawinan itu sendiri, melainkan hanya mengatur kehamilan dan kelahiran anak. Sehingga bila dilihat dari fungsi dan manfaat KB yang dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah kemadaratan, maka tidak diragukan lagi kebolehannya dalam Islam. D. KB menurut pandangan Islam itu keluarga berencana dalam pandangan Al-Quran. Al-Hadis 1. Pandangan Al-Quran tentang keluarga berencana dalam Al-Quran, yaitu banyak sekali ayat memberikan petunjuk yang perlu kita laksanakan dalam kaitannya dengan KB, yaitu diantaranya surat An-Nisa ayat 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alarifiani akan menyampaikan materi selanjutnya. Dan hendaklah takut pada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Selain ayat di atas, masih banyak lagi ayat yang berisi petunjuk tentang pelaksanaan KB. Di antaranya, surah Al-Qasas ayat 77, Al-Baqarah ayat 233, Luqman ayat 14, Al-Ahqaf ayat 15, Al-Anfal ayat 57, dan At-Talaq ayat 7. Dari ayat-ayat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa petunjuk yang perlu dilakukan dalam KB antara lain menjaga keselamatan istri, mempertimbangkan kepentingan anak, memperhitungkan biaya hidup berumah tangga. 2. Pandangan Al-Hadis tentang keluarga berencana. Dalam hadis Nabi diriwayatkan, "Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan mereka menjadi beban atau tanggung jawab orang banyak." Dari hadis menjelaskan bahwa suami istri mempertimbangkan tentang biaya rumah tangga selagi keduanya masih hidup. Jangan sampai anak-anak mereka menjadi beban bagi orang lain. Dengan demikian, mengatur kelahiran anak hendaklah dipikirkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Selvia Muharroma. Di sini saya sebagai penyaji ke-8 yang akan membacakan kesimpulan materi. Keluarga berencana berarti pasangan suami istri yang telah mempunyai perencanaan yang konkret mengenai kapan anaknya diharapkan lahir, agar setiap anaknya lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur, dan merencanakan berapa anak yang dicita-citakan, yang disesuaikan dengan kemampuannya dan situasi kondisi masyarakat dan negaranya. Alat kontrasepsi yang dibenarkan menurut Islam adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan, bersifat sementara, dan dapat dipasang sendiri oleh orang yang bersangkutan atau oleh orang lain yang tidak haram memandang auratnya, atau oleh orang lain yang pada dasarnya tidak boleh memandang auratnya, tetapi dalam keadaan darurat ia dibolehkan. Selain itu, bahan pembuatan yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal, serta tidak menimbulkan komplikasi yang membahayakan bagi kesehatan. Alat atau metode kontrasepsi yang tersedia saat ini telah memenuhi kriteria
kriteria tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa KB secara substansial tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan merupakan salah satu bentuk implementasi sebagai semangat ajaran Islam dalam rangka mewujudkan sebuah kemaslahatan, yaitu menciptakan keluarga yang tangguh, mawadah, sakinah, dan penuh rahmah. Selain itu, kebolehan hukum ber-KB dengan ketentuan-ketentuan seperti dijelaskan di atas sudah menjadi kesepakatan para ulama dalam forum-forum keislaman, baik pada tingkatan nasional maupun internasional. Para ulama yang memperbolehkan KB sepakat bahwa keluarga berencana yang dibolehkan syariat adalah suatu usaha pengaturan atau penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan keluarga. Hukum KB secara prinsipil dapat diterima oleh Islam. Bahkan KB dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh sangat sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Selain itu, KB juga memiliki sejumlah manfaat yang dapat mencegah timbulnya kemudaratan. Bila dilihat dari fungsi dan manfaat KB yang dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan, maka tidak diragukan lagi. Demikian presentasi kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.